Assalamualaikum. Ibu langsung memikirkannya lagi. Malam kira ya sebentar. Tinggallah siapa duduk itu bersabut-sabutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Besok hari raya, selesai sholat, ampuni dosanya. kenapa Ibu masih ingat masa lampau itu, Bu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat kepada kita. Aku rasa dia masih ingat kepada kita. Oh ya, Bu. Sekarang kemana? Sekarang pergi keluar tadi, mengantarkan jahitan. Mengantarkan jahitan. Bukankah seharusnya dia tidak usah bekerja keras lagi sekarang? Iyalah, supaya nanti ketika dia sudah menikah, ambil itu tidak sia-sia. Sebenarnya Ibu mengatakan kan kalau gajiku ini tidak cukup untuk dasar keluarga. Oh iya, Bu. Bagaimana dengan Murat Sekar? Sekar nampaknya belum mau bersuami, tapi dari pihak anak lelaki itu terus mendesak ibu. Salahnya sih, Bu. Dia kan uangnya banyak. Uang, Sinta. Bu, bukan maksudku ini menjual adikku sendiri. Sekarang aku jadi mata duitan. Ya, mungkin karena aku hidup dengan penderitaan seperti ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah sewaktu kami kawin dulu. Tetapi bagaikan pohon yang ditiup oleh angin kencang, daunnya gugur karena uang, Sinta. Tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Cukup aku saja. Adikmu Sekar mestinya bersuamikan seorang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi, Bu, kalau misalnya ada keduanya bagaimana? Ada harta,
dan juga ada Budi. Di mana lagi dicari, Sinta? Adik kau Sekar hanya gadis biasa. Apalagi kita ini orang susah. Sebentar lagi uang tabunganku juga akan habis. Ini semua salah ayah, Bu. Sehingga Sekar juga harus merasakan penderitaan ini. Tapi, Bu, kita nggak boleh menyerah. Aku sebagai kakak Sekar akan bekerja lebih keras lagi. Andai saja aku punya uang 1 juta. Buat perkawinan Sekar, 500.000 saja cukup, Sinta. Nanti setelah giliran Sekar, giliranmu ya. Aku kawin, Bu. Belum sempat aku memikirkan kesenanganku sendiri, kesenangan adik-adik, dan ibu juga mengecap kebahagiaan dari jerih payahku sendiri. Aku sudah cukup bahagia kalau kau bahagia, Sinta. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, kebahagiaan itu akan turun kepada anak-anaknya. Malam hari raya, sewaktu ayahmu pergi dulu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi Sena belum pulang ya, Bu? Bukannya seharusnya sekarang dia udah pulang? barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Katanya bulan depan dia naik gaji. Naik gaji, Bu. Wah, Sena itu memang pintar ya, Bu. Otaknya encer. Tapi sayang, kita nggak punya biaya untuk beli kepala yang lebih tinggi. Tapi nih ya, Bu, kalau misalnya si Sena itu mau bekerja lebih keras lagi, aku yakin dia pasti akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Sinta, siapa anak lelaki yang sering kulihat bersepeda denganmu? Ah, Ibu, bukan siapa-siapa kok. Cuman teman kerja biasa. Kurasa dia pantas denganmu, meskipun dia kelihatannya bukan orang susah seperti kita. Tapi kalau kau mau, Sudah lah, Bu. Untuk apa memikirkan pernikahan sekarang? Mungkin aku akan menikah 10 tahun lagi. Setelah semua urusan kita selesai. tapi kalau nanti Sekar sudah menikah, kau mestinya juga. Kan kau lebih tua. Malam hari raya sewaktu ayahmu pergi dulu, kupeluk kalian anak-anakku. Semuanya hilang akal. Sudah lah, Bu. Untuk apa mengulang taji lama itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah lama menunggu, Bu. Kak, Ah, tidak kok. agak lambat hari ini. Buka puasa di mana tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman-teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan sekarang nanti. Dia di mana, Bu? Mengadakan debutan. Oh iya, Pak. Ada kabar aneh. Tadi pagi aku bertemu dengan seorang pria tua yang mirip sekali dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, katanya dia juga bertemu seorang pria tua yang mirip sekali dengan ayah. Tapi orang tua itu tiba-tiba menghilang dalam kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin orang tua itu ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun sejak dia pergi pada malam itu.
Ada orang mengatakan dia di Singapura ya, Bu? Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu, Nak. Katanya dia punya toko yang besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihat, hidupnya mewah. Iya, tapi anak-anaknya makan lumpur. Tetapi kemudian, tidak ada kabar apapun lagi tentang ayahmu. Apalagi saat ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana lupa yang sebenarnya, Bu? Waktu dia masih muda, dia tidak suka belajar. Tidak seperti kau. Ayahmu dulunya sangat disegani orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah... Sena, selama lebaran ini, kau libur berapa hari? 2 hari, Kak. Oh, 2 hari. Oh iya, ada lauk yang berikutan di meja. Dibuka. Sena, Pak Tirto bertemu dengan orang itu kapan? Kemarin sore, Kak. Kira-kira jam 6:30 lah. Bagaimana dengan pakaiannya? Tidak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah condong cantik dan kopiahnya juga nggak cantik. Oh, begitu. Kau masih ingat lupa ayah, Kak? Tidak, tidak ingat lagi aku. Seharusnya kakak masih ingat sih, karena pada saat itu umur kakak sudah 8 tahun. Aku aja masih ingat walaupun sama-sama. Aku bilang, sudah tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku melupakannya dari pikiranku. Pak Tirta banyak tanya tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Andai saja dia ada di sini. Besok hari raya. Pasti dia akan sangat senang bertemu dengan anak-anaknya. Sudah jam berapa ini? Bukannya seharusnya saya udah pulang sekarang? Oh iya, Kak, tahu nggak? Tadi pagi aku ketemu sama orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku mengajarkannya bahasa Indonesia. Wah, bagus itu Sena. Kau memang harus banyak mencari ilmu supaya nanti kau bisa dibanggakan di masyarakat. Tidak seperti aku ini, hanya orang dengan lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa lebih tinggi daripada ini, karena aku tidak punya seorang ayah yang mendukungku. Tapi kalau kau Sena, kau itu berbeda. Pendidikan itu cukup tinggi. Jadi, kalau misalnya kau mau bekerja lebih keras lagi, aku yakin kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya semangat. Dari tadi kami menunggu kau. Kok lama benar? Makanlah. Apa yang dilihat di jendela? Itu, Bu, waktu Sekar lewat di situ tadi, ada orang tua di jendela sana. Dari jembatan lihat-lihat orang mereka. Nampaknya seperti seorang penulis. Orang tua? Bagaimana rupanya sekarang? Agak gelap, Kak. Jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Ya pasti orangnya cukup tinggi. Coba Kakak lihat. Siapa Sena? Tidak ada orang kelihatannya, Kak.
Malam hari raya waktu itu, dia berlalu kala itu. Mungkin Bu, sudahlah. Lupakan apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak kenangan-kenangan indah yang tidak dapat ibu lupakan, nak. Mungkin dia berlalu juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah di sini rumahnya Nyonya Raden? Astagfirullah. Seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang. Sarah, apakah kau Sarah? Raden, engkau Raden. Engkau banyak berubah, Raden. Iya Sarah, 20 tahun perceraian kita merubah wajahku Sarah. Dan ini anak-anak kita semua. Iya benar. Mereka semua adalah anak-anakmu. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari masuk dan pandangilah mereka. Apakah aku boleh duduk Sarah? Silakan. Ayahmu pulang, nak. Ayah, ini aku Sena. Sena, kau sudah besar ya nak sekarang. Waktu aku pergi dulu, kau masih kecil, kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Saya Sekar, Ayah. Ya, Sekar. Aku dengar, aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik Sekar, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku rasa inilah kebahagiaan yang paling besar. Ya, anak-anak dapat tumbuh dengan besar juga ya. Walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Sinta bekerja di perusahaan tenun. Dan Sena, dia tidak pernah tinggal kelas. Selalu keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Mereka semua sudah punya penghasilan masing-masing. Dan Sekar, dia ingin bantu aku menjahit. Ibu, saja. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang nasibku, toko itu habis terbakar. Lalu belum sempat menyeret aku ke dalam lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Setelah itu, yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku kembali tergambar di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Sinta, maukah kau berikan segelas air untuk ayah? Hanya kaulah yang tidak. Sinta, ayahmu yang bicara itu. Engkau mestinya senang, nak. Sudah semestinya ayahmu ini bertemu dengan anak-anaknya yang sudah lama tidak dia temui. Kalau Sinta tidak mau, kaulah Sena. Maukah kau memberikan segelas air untuk ayah? Baik, Ayah. Sena, sejak kapan punya seorang ayah? Sinta, Kami tidak punya seorang ayah, Bu.
Sejak kapan dia punya seorang ayah? Sinta, apa katamu itu? Aku bilang, kami tidak punya seorang ayah, Bu. Sejak kapan dia punya seorang ayah? Kalau kami tidak punya seorang ayah, Bu, apa perlu selama ini kami bekerja keras membeli tulang? Ibu ingat, waktu aku berumur 8 tahun, waktu orang ini pergi, aku dan ibu hampir mati tertenggelam dalam laut, Bu. Untung waktu itu ibu cepat sadar. Kalau memang kami punya seorang ayah, Bu, apa perlu saat aku berumur 10 tahun aku bekerja menjadi seorang, Bu? Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kami besar dengan penuh penderitaan. Tidak ada rasa bahagia dalam diri kami sendiri. Sama sekali tidak ada, Bu. Dan kau, Sena? Kau lupa waktu kau sekolah rendah dulu. Kau menangis karena tidak bisa membeli boneka seperti teman-teman yang lain. Dan baju yang menangis di sekolah saat itu compang-camping, Sena, ditambal sana sini. Itu semua terjadi karena apa? Karena kau tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah sekarang ini, apa perlu kita hidup melarat kayak gini? Tapi Kak, ibu saja sudah melakukannya. Kenapa kita tidak? Ibu itu seorang wanita. Dan dia pernah mencintai ayah. Kau tahu, Sena? Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena dingin, lapar, dan juga penyakitan. Dan kau tahu dia bilang apa? Ini semua salah ayahmu. Ayahmu yang salahkan. Sejak saat itu, aku dan ibu harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Tunjukkan pada dunia, Sena, bahwa aku tidak membutuhkan bantuan seorang ayah. Dan waktu aku berumur 18 tahun, yang terpikirkan dalam pikiranku hanyalah ayahku. Ayahku yang telah sesat. Dia pergi dengan wanita lain. Lupa dia kepada istrinya, Bu. Juga lupa dengan kewajibannya. Dan kau tahu, Sena, saat dia pergi dulu, dia meninggalkan rumah yang bertimbun-timbun. Sampai buku tabungan miliknya oleh ibu dibawa kabur sama dia. Maka, jika memang benar selama ini kita punya seorang ayah, maka ayah itulah yang akan menjadi musuh kesetaraan. Kak, dia layak seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Kak. Sena, sering sekali kau mengucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti itu. Hanya karena dia orang tua yang masuk ke rumah ini dan mengatakan dia kita, kau panggil pula dia kita. Padahal dia tidak mengenali sama sekali, Sena. Sama sekali tidak. Coba kau berhadapan dengan dia. Atau kau merasakan sosok ayah dalam dirinya. Sinta, kita ini darah dagingnya. Bagaimana pun buruk pengakuannya ayah, kita tetap anaknya harus merawatnya, Kak. Jadi maksudmu, setelah orang ini melepas lawan nafsu dari sana sini dan kembali ke rumah ini karena penyakit kita dan tua, kita harus menjaganya. Seperti itu. Enak sekali orang tua ini, Sena. Sinta, sampai hati benar berkata begitu kepada ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Ibu benar. 20 tahun yang lalu, Sinta memang punya seorang ayah. Tapi dia juga meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Sinta yang sekarang adalah Sinta yang dibentuk oleh diri Sinta sendiri, Bu. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya manusia, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku.
Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, benar katamu Sinta, aku hanyalah seorang tua, dan aku tidak bermaksud untuk mendorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak kehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Sinta, bagaimana perasaan sedih hatiku? Aku orang tua yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, selama apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dulu ayah, jika Sinta tidak mau menerima ayah, aku yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang dia katakan. Sena, aku pernah menerima sesuatu dari dia. Dulu aku pernah menerima sesuatu dari dia, Sena. Tapi itu adalah sebuah pukulan dan tamparan. Dan sebesar bicara pun, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan dari dia, Sena. Jangan begitu keras lah Kak Sinta. Jangan membela dia, Sena. Kau lupa sama dia yang membiayaimu. Aku yang membiayaimu, Sena. Dari upahku sebagai buruh pabrik. Kau menyakiti hati ibu, Kak. Kau ingin pulang dari orang tua ini sekarang. Sedangkan aku juga membiayaimu sekarang. Baiklah, jika memang kalian mencintai orang tua ini, peliharalah dia. Mungkin kalian tidak merasakan, tapi ini tidak punya seorang ayah. Sudahlah, saudara-saudaraku tidak perlu merasakan apa yang merasakan. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Jalan untuk kembali. Ayah, apa yang punya uang? Ayo sudah makan. Mana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai, aku hanyalah seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah yang pernah tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku menunggu di depan sana, tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke dalam sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya. Dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Tapi Allah yang diberi darah yang tampan.
Kak Sena, ayah mana Kak? Di mana ayahmu? Aku. Sena, gimana aku menemukan baju ayah? Kamu di mana Kak? Halo ayah, bagaimana dengan ayah Sena? Kak, Jadi ayah sudah lompat ke dalam sungai. Sinta. Di bawah hinanya.